Maharani, ibu tiri Kansa memiliki latar belakang sebagai ratu film terpopuler, sangat pandai bermain trik. Status awalnya hanyalah wanita simpanan ayah Kansa, lalu sekarang malah berhasil menjadi istri sahnya. Di kota Palembang, di rumah utama Iswara, nampak perdebatan sengit sedang terjadi. Ini adalah perdebatan tentang perjanjian nikah antara dua keluarga yang telah diputuskan oleh generasi yang lebih tua. Pernikahan diatur dengan keluarga salah satu keluarga besar dari 4 keluarga besar yang ada di Palembang. Seharusnya, ini adalah hal yang menggembirakan, karena salah satu anak perempuan dari keluarga Iswara akan menikah dengan salah satu tuan muda berkuasa besar di Palembang. Namun, Maharani tidak rela jika putri kandungnya harus menikah dengan pria yang sakit-sakitan. Tuan muda yang dijodohkan adalah Leon Sebastian, yang diketahui tengah mengidap penyakit yang sangat parah. Dan keluarga Sebastian menginginkan agar Leon Sebastian memiliki keturunan. Karena itulah pernikahan ini diaturkan. Karena sakit, selama ini tidak pernah ada yang tahu bagaimana rupa Leon Sebastian, yang selama ini terisolasi tinggal di Villa Anggrek. Tidak mau. Jihan tidak mau menikah dengan pria cacat itu, protesnya. Bu, aku ini cantik loh. Masa ibu begitu tega menikahkan aku dengan Leon? Ujar Jihan. Lalu kita harus bagaimana? Tetua keluarga sudah memutuskan salah satu anak perempuan dari keluarga Iswara harus menikahi Leon, tanya Maharani lirih. Mereka berdua nampak sama-sama berpikir, lalu tiba-tiba Jihan berdiri, sembari sedikit berjingkrak dan menepuk tangannya. Kansa, ujar Jihan. Kansa, ujar Maharani. Iya bu, lekas jemput Kansa, biarkan dia saja menjadi pengantin untuk Leon, usul Jihan. Maharani merasa puas jika anak pertamanya ini mewarisi kelicikannya yang cerdas. Kau pintar sekali, pujinya. Maharani pun pergi ke kamar utama. Tuan Fauzan Iswara nampak masih mengerjakan beberapa berkas bisnisnya. Maharani menghampiri, lalu memijit-mijit bahu suaminya itu. Ada apa? Tanya Tuan Iswara. Tentang pernikahan, jawab Maharani. Keputusan para tetua tidak bisa dibantah, jawab Tuan Iswara. Kau ini, belum selesai bicara sudah kau potong saja, gerutu Maharani. Katakan dengan jelas, perintah Tuan Iswara. Maharani pun berdiri di depan meja kerja Tuan Iswara. Kita jemput Kansa ya, pintanya. Kansa? Tanya Tuan Iswara. Iya, bukankah Kansa sudah 20 tahun, usia yang tepat untuk menikah, bukan? Jelas Maharani. Jihan masih terlalu muda untuk menikah, jelas Maharani lagi sembari membujuk. Lagi pula, apa kau tega melihat Jihan menikah dengan pria sakit-sakitan seperti Leon? Tanya Maharani dengan melirih. Tuan Iswara berpikir sejenak. Lakukan saja seperti yang kau mau, tapi pastikan itu tidak akan membawa malu nama keluarga kita, tutur Tuan Iswara. Maharani pun bersorak horai, gembira dalam hati. Terima kasih. Sementara itu di pagar alam, di lereng Bukit Dempo nampak Kansa sedang sibuk menebar jaring ikan di sungai untuk menangkap ikan semah. Sungai Lematang adalah sungai besar yang ada di pagar alam yang melewati lereng Bukit Dempo. Disinilah Kansa Iswara dibesarkan oleh keluarga dari ibu kandung Kansa yang telah pergi selamanya, meninggalkan Kansa ketika Kansa berusia 9 tahun. Menjelang siang hari, Kansa kembali ke rumah dengan membawa hasil tangkapan ikannya. Hari ini kita akan makan gulai ikan, ujar senang Kansa. Tante Anjani, lihat deh, ikan semah ini berukuran gembul semua, ujar Kansa sambil tertawa senang. Namun wajah Anjani dan Nenek Rima terlihat sedih. Ada apa ini? Kenapa semua nampak sedih? Tanya Kansa. Sini duduk nak, pinta Nenek Rima. Kansa pun meletakkan ikan-ikan yang baru saja tadi ditangkapnya dan duduk di sebelah Nenek Rima. Ada apa ini, Nek? Tanya Kansa lagi. Kansa, sebentar lagi kau harus kembali ke kota Palembang, ke rumah ayahmu, jawab Nenek Rima. Tapi kenapa?
Aku senang tinggal di sini bersama Tante Anjani dan Nenek. Dengarkan Nenek, nak. Usia kau sudah 20 tahun. Saatnya kau menikah. Jelas Nenek Rima. Ayahmu sudah ada calon untuk kau. Jelas Nenek Rima. Menikah? Tidak mau? Tukas Kansa. Kansa, dengar apa kata Nenek. Nasihat Tante Anjani. Nenek sudah semakin tua. Tenaga sudah tidak sekuat dulu lagi. Kalau nanti Nenek tutup usia, Nenek akan tenang karena sudah ada menjaga kau nanti. Tutur Nenek Rima seraya membujuk Kansa sambil menangis. Nenek, jangan menangis, jangan menangis. Pinta Kansa. Kalau begitu mau ya menikah? Pinta Nenek Rima. Kansa pun mengangguk mau. Nenek Rima hanya bisa mengusapi lembut puncak kepala Kansa. Satu-satunya harta berharga yang telah ditinggalkan oleh putri kesayangannya itu. Keesokan paginya, Kansa pun pergi ke kabupaten tetangga, Kabupaten Lahat. Satu-satunya kabupaten terdekat yang dilewati kereta api. Karena tinggal di lereng Gunung Dempo, maka perjalanan ke Lahat akan memakan waktu 2 jam. Dengan menaiki angkutan umum, dan akses jalan yang naik turun bukit. Sesampainya di Lahat, Kansa pun membeli tiket untuk ke stasiun Kertapati, Palembang Kota, membeli tiket kelas eksekutif. Kansa duduk di dalam kereta api sambil membaca buku. Kansa bangun dari kursinya dan ingin pergi ke toilet yang ada di dekat bagian pintu masuk kereta. Tiba-tiba, pintu kereta terbuka. Hembusan dingin dan bau amis darah masuk dari pintu. Sebuah sosok yang besar terjatuh ke dalam dan tak sadarkan diri. Kemudian disusul oleh sekelompok orang berpakaian hitam yang bergegas masuk dan ingin langsung membunuh pria yang tak sadarkan diri itu. Tapi mereka melihat Kansa yang berdiri sambil memeluki buku di dadanya itu. Mereka pun ingin membunuh Kansa untuk melenyapkan saksi mata. Kansa melihat senjata di tangan mereka dan berpura-pura panik lalu memohon ampun. Sedangkan pria dengan sebuah bekas luka di wajah yang merupakan bos mereka justru tertarik oleh sepasang mata indah yang tidak tertutup oleh cadar. Nafsu bos itu pun bangkit dan malah mengancam Kansa. Jika kau masih mau hidup, maka layani kami, ujar si bos tersebut. Kansa berdiri di depan pintu toilet kereta api. Si bos tersebut menerjang ke arah Kansa, meletakkan satu tangannya di pintu toilet dan mulai ingin melepaskan baju Kansa. Detik berikutnya, tangannya digenggam oleh tangan kecil Kansa yang putih mulus. Pria itu melihat sepasang mata yang dingin menusuk. Kansa tersenyum, membuka pintu toilet, lalu menjepit tangan si bos dengan pintu toilet. Detik berikutnya, Kansa menusuk pelipis bos tersebut dengan jarum perak yang kecil panjang. Lalu bos tersebut mati di tempat. Para anak buah bos tersebut merasa panik dan hendak menerjang Kansa. Tapi tepat di saat itu, pria yang tadi terjatuh ke lantai segera berdiri dan merebut senjata di tangan pria berbaju hitam. Tenggorokan para pria berbaju hitam dipotong dan terjatuh satu persatu. Kansa sudah tahu sejak awal, meskipun pria ini berlumuran darah, tapi dia pura-pura pingsan. Darah di tubuhnya adalah milik orang lain. Pura-pura pingsan karena hanya ingin membuat orang-orang ini lengah. Kansa memperhatikan sosok pria berbadan tinggi tegap yang ada di hadapannya ini. Wajah tampannya terlihat tegas dan memiliki sudut-sudut tajam. Terlihat dewasa, ningrat dan acuh tak acuh, dan terlihat sulit untuk didekati. Sementara Leon memperhatikan Kansa yang memiliki tatapan mata yang cerah dan tajam, kulit putih dan alis seperti pohon wilau. Tuan muda, maaf kami terlambat. Leon mulai mendekati Kansa, selangkah demi selangkah, lalu mencubit dagu Kansa. Sebaiknya aku apakan ya? Kansa mengerti dia telah melihat hal yang seharusnya tidak dia lihat. Bagaimana ini? Bagaimana cara melarikan diri? Pikir Kansa. Kansa mundur selangkah. Dia memukul pipi Leon yang mencubit dagunya. Jangan kurang ajar, hardik Kansa. Aku adalah calon pengantin dari Tuan Muda Leon Sebastian, ungkap Kansa. Baru saja ditampar oleh wanita,
Leon mentertawai dirinya sendiri sambil mengusap pipinya, sambil berekspresi aneh. Ini adalah pengantinnya, gumam Leon dalam hati. Kansa yang tidak mengetahui apa-apa melanjutkan ancamannya. Pernikahan Villa Anggrek diketahui oleh seluruh penjuru kota, menggemparkan seluruh kalangan atas. Kansa berpikir, jika pria ini berani menyentuhnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Orang di Villa Anggrek tidak akan mengampuninya, terlebih lagi 4 keluarga besar di Palembang. Leon pun semakin tertawa mendengar ancaman Kansa. Hari ini, Leon ingin dibunuh oleh atas perintah dari mitra bisnisnya. Sungguh suatu kebetulan yang indah, bisa bertemu dengan pengantinnya. Leon melepaskan Kansa dan meninggalkan sebuah kalimat. Kita akan bertemu lagi secepatnya. Kemudian Leon pergi dengan membawa orangnya.